Kapten Vietnam beri sinyal misi habis-habisan untuk kalahkan timnas Indonesia. PSSI konfirmasi Hernando Ari gantikan Nadeo Argawinata yang lagi drop. Kondisi terkini rumput Stadion Maidin jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Cantik, cocok untuk penguasaan bola. 5 pemain timnas Indonesia yang siap menggila di laga kontra Vietnam versus Indonesia. Nomor 1 penggawa naturalisasi anyar. Marah-marah usai Vietnam kalah dari timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Vietnam salahkan Philippe Troussert. Sukses bikin pemain Vietnam mati kutu. JIJ enggan besar kepala. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kapten timnas Vietnam Dong Hung Dong menegaskan bahwa timnya belum menyerah untuk kalahkan timnas Indonesia. Vietnam memang dalam kondisi kurang ideal saat melawan skuad Garuda pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya tim Golden Star harus tumbang dengan skor 1-0 saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertarung di Maidin Stadium, mereka memasang misi wajib menang untuk menjaga kansnya lolos ke babak selanjutnya. Dong Hung Dong optimis timnya belum menyerah saat berhadapan dengan skuad pasukan Sintayong. Bermain di hadapan supporter sendiri, kemenangan jadi target utama bagi mereka. Ia berkata semua pemain siap berjuang keras demi mengunci 3 poin di laga tersebut. Pemain Hanoi FC ini melanjutkan, semua persiapan akan coba dimaksimalkan untuk duel nanti, kata Dong Hung Dong. Meski sulit, Philippe Troussert akan membawa permainan terbaik dalam duel nanti. Dia juga menegaskan bahwa Vietnam tidak gentar untuk hadir di laga tersebut. Dung berharap pada laga kandang mereka nanti supporter Vietnam bisa hadir langsung di lapangan, apalagi saat bertarung di GBK, lebih dari 50.000 supporter yang datang. Hernando Ari mengejutkan pecinta sepak bola tanah air karena terlihat menyusul timnas Indonesia ke Vietnam. Kiper timnas Indonesia ini terlihat menyusul rombongan timnas Wan Sintayong yang telah lebih dulu berangkat ke Vietnam. Rombongan timnas Indonesia telah berangkat ke Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, tak lama kemudian setelah itu Hernando Ari terlihat berada di pesawat untuk menuju ke Vietnam juga. Sumarji pun mengonfirmasi bahwa Hernando Ari memang tengah bertolak ke Hanoi, Vietnam. Menurutnya pemain Persebaya Surabaya tersebut dipanggil Sintayong untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut langsung berangkat ke Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ia bertolak ke Vietnam memakai pesawat komersil dengan penerbangan jet Viet Air yang dijadwalkan tiba di Hanoi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sumarji pun berkata, iya benar, Hernando Ari menyusul pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, ucap Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa keberangkatan Hernando Ari ini karena timnas Indonesia harus kehilangan satu pemainnya, yaitu Nadeo Argawinata. Pemain Borneo FC tersebut tak berangkat ke Vietnam bersama rombongan timnas Indonesia karena sedang dalam kondisi sakit. Apabila sebelumnya kiper Borneo FC ini disebut tengah mengalami cedera dan harus menepi. Akan tetapi kabar terbaru dari CEO Borneo FC, Nabil Hussein, memastikan Nadeo tengah dalam kondisi drop. PSSI sebelumnya mengaku ada 5 pemain yang tengah mengalami demam, akan tetapi tak disebutkan bahwa salah satu pemain yang demam tersebut adalah Nadeo. Namun Nabil Hussein mengkonfirmasi bahwa saat ini kondisi Nadeo memang tengah drop. Bahkan kiper timnas Indonesia ini harus masuk rumah sakit sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saya baru dapat kabar juga demikian, kondisi Nadeo drop, kata Nabil Hussein. Sedang diopname, badannya demam. Info yang kami dapat, jelasnya. Situasi ini membuat Sintayong harus mempersiapkan pemain baru untuk mengisi kekosongan ini. Sintayong pun memanggil Hernando Ari yang sebelumnya tak masuk dalam list skuad Garuda karena masih dalam proses pemulihan dari cederanya. Hernando Ari sebelumnya mengalami cedera sehingga fokus pada pemulihan. Namun akhir-akhir ini ia dikabarkan telah membaik dan tengah disiapkan Persebaya untuk menghadapi Arema FC pada Rabu 27 Maret 2024. Kabar baik ini pun membuat PSSI langsung memberangkatkan Hernando Ari untuk menggantikan Nadeo. Hal ini karena kiper timnas Indonesia lainnya yaitu Muhammad Riyandi juga dikabari mengalami demam. Walaupun PSSI tak mengkonfirmasi terkait Riyandi, tetapi Sumarji memastikan posisi Nadeo diganti Hernando Ari. Jadi Hernando gantiin Nadeo Argawinata, tutur Sumarji. Dengan begitu, Hernando Ari pun berpeluang tampil membela timnas Indonesia pada leg kedua melawan Vietnam, Hanoi.
Sudah diketahui jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Pertandingan itu dilaksanakan pada Selasa 26 Maret 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Malam itu, gol tunggal Egy Maulana Fikri di menit 52 sudah cukup untuk menghadirkan 3 poin bagi skuad Garuda. Namun dalam laga itu, kondisi rumput di GBK menjadi sorotan sebab lapangan terlihat compang-camping kendati sudah menjalani perawatan selama sebulan lebih. Hal itu memunculkan tanya soal kondisi rumput di Stadion Maidin, sebab arena kebanggaan Vietnam itu juga diketahui memiliki lapangan yang kurang baik. Akan tetapi kekhawatiran itu ditepis dengan foto yang dibagikan oleh akun Twitter VN Sport News. Mereka menggambarkan kondisi rumput Stadion Maidin yang sangat cantik. Bahkan menurut akun tersebut, rumput sangat cocok dipakai untuk gaya sepak bola yang menekan penguasaan bola. Hal itu dimungkinkan setelah tidak ada event mayor yang digelar di Maidin. Fasilitas dan rumput Stadion Maidin siap untuk laga akbar Vietnam melawan Indonesia pada 26 Maret 2024. Tweet @VN Sport News. Dengan tidak adanya event mayor yang dilaksanakan, rumput sangat rawat, cocok untuk gaya penguasaan dan operan pendek kedua kesebelasan, sambung cuitan itu. Patut dinanti siapa yang akan diuntungkan dengan kondisi tersebut. Nantinya Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussert memang menekan organisasi permainan yang rapi serta operan dari kaki ke kaki. Di sisi lain, timnas kita juga menerapkan pola permainan yang sama, akan tetapi berlaga sebagai tamu. Skuad Garuda mungkin menerapkan permainan do shake fast dan transisi cepat. Datang sebagai tamu, anak asuhan Sintayong tentu ingin mengincar minimal 1 poin demi menjaga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu siapa saja 5 pemain timnas Indonesia yang siap menggila di laga kontra Vietnam nanti? Yang pertama adalah Pratama Arhan. Pemain berposisi bek kiri ini kemungkinan akan kembali diandalkan Sintayong. Senjata mautnya yakni lemparan ke dalam telah terbukti menjadi awal terciptanya gol cantik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akan tetapi Arhan disebut-sebut sebagai pemain yang dalam kondisi kurang baik dan belum berangkat ke Hanoi. Andai terbang ke negeri Paman Hu, pemain FC Suwon itu akan kembali menggila. Absen di laga pertama membuat pemain Ford FC ini pasti penasaran untuk tampil apik. Asnawi hampir pasti turun di posisi bek kanan mengingat dirinya merupakan andalan Sintayong. Patut dinantikan apakah Asnawi benar-benar menggila atau tidak. Pahlawan kemenangan di matchday ketiga diprediksi akan kembali menunjukkan performa apiknya. Egy Maulana Fikri pasti ingin memberi bukti gol yang dicetaknya pada pertandingan tersebut bukan sebuah kebetulan. Masuknya Egy pada babak kedua juga memberi opsi lebih pada serangan timnas Indonesia yang macet di babak pertama. Pemain Dewa United itu tentu akan menggila lagi di Hanoi. Jai, penampilan back Venezia itu mencuri perhatian di laga 2 hari lalu. Jai begitu lugas dalam menjaga pertahanan dan sempat memiliki peluang mencetak gol di babak kedua. Bukan tidak mungkin back berusia 23 tahun itu akan menggila di Hanoi. Satu tempat di lini belakang hampir pasti milik Jai, mengingat penampilannya di laga pertama sungguh mengesankan. Pemain satu ini sudah ditunggu-tunggu penggemar sepak bola. Haye diprediksi akan langsung menggila pada debutnya nanti. Namun The Professor harus lebih dahulu menanti rampungnya proses perpindahan federasi. Jika kelar dan pasti diturunkan, Haye akan menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia. Pengamat sepak bola asal Vietnam Duan Minh Kiong kecewa dengan Golden Star kalah 1-0 dari timnas Indonesia. Ia pun marah-marah kepada pelatih Philippe Troussert yang dianggap menjadi penyebab utama Vietnam takluk di tangan Garuda. Ya, timnas Vietnam kalah dari Indonesia 1-0 di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gol semata wayang untuk skuad Garuda dicatatkan oleh Egy Maulana Fikri di menit 52. Kekalahan ini membuat tim The Golden Star turun di posisi ketiga klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil negatif ini membuat timnas Vietnam menjadi sorotan para penggemar dan pakar, terutama untuk Minh Kiong. Mengatakan sangat marah melihat kekalahan The Golden Star dari timnas Indonesia, apalagi dia mengetahui pasukan Philippe Troussert kesulitan menciptakan peluang. Ia berkata, seperti kebanyakan fans, setelah menonton pertandingan saya sangat marah, mematikan ponsel saya dan pergi tidur karena saya tidak ingin melihat informasi lebih lanjut tentang ini, kata Minh Kiong dilansir dari VN Express. Lebih lanjut dia berkata juga, saya kecewa karena Indonesia tak punya sesuatu yang menarik, tapi Vietnam tak bisa mendapatkan satupun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.
tambahnya. Lebih lanjut, Min Keong secara tersirat menyalahkan Philippe Troussert sebagai penyebab utama kekalahan timnas Vietnam. Menurutnya pelatih asal Prancis itu tak punya rencana untuk mengantisipasi taktik timnas Indonesia. Satu-satunya gol yang hilang datang dari bola tinggi. Seharusnya dibatasi, harus dilatih ratusan ribu kali. Bagaimana mengatur orang, bagaimana menangkalnya. Namun tampaknya tim ini tak memiliki rencana untuk menangani detail ini, tutur Min Keong. Saya rasa kasihan dan bersimpati dengan pemain tersebut. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi cara pelatih kepala mengatur orang selalu salah. Dia tidak memiliki rencana khusus untuk pertandingan tersebut, sehingga tim kalah telak, tungkasnya. Timnas Indonesia JIJS berhasil membuat pemain Vietnam mati kutu pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, JIJS enggan besar kepala dan menyebut masih ada satu laga lagi lawan kontra Vietnam. Setelah resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada 28 Desember tahun lalu, JIJS akhirnya mendapatkan kesempatan perdana membela timnas Garuda. Pemain berusia 23 tahun tersebut tampil sejak menit awal ketiga timnas Indonesia jumpa Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jai berduet dengan Nathan Jo Aion di jantung pertahanan tim Garuda. Pemain bernama lengkap Jai Noah Ijes tersebut bermain solid dalam mengawal lini belakang timnas Indonesia. Jai Ijes beberapa kali mampu membuat pemain timnas Vietnam mati kutu. Satu di antara aksi Ijes dalam membendung serangan pemain Vietnam viral di sosial media. Ketika itu Vietnam memiliki kans untuk melakukan serangan balik pada babak kedua. Berawal dari situasi sepakan pojok untuk timnas Indonesia, pemain Vietnam sukses merebut bola dan langsung berlari cepat. Si kulit bundar kemudian dilepaskan jauh ke depan. Jai berhadapan 1 lawan 1 dengan penyerang Vietnam. Dengan tenang Jai berhasil mengontrol bola dan berhasil mengelabui pemain tersebut. Jai pun berkata, ya itu menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita dikenal secara masif, kata Jai Ijes di situs resmi PSSI. Berkat aksi impresif Jai, di lini belakang timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam. Hasil tersebut mendongkrak kepercayaan diri timnas Indonesia jelang gantian melawat ke markas Vietnam di Stadion Maidin. Namun JIJS enggan jemawa. Ini baru satu pertandingan, kami masih harus berjuang karena masih ada 3 pertandingan lain di grup ini. Pertandingan berikutnya di kandang Vietnam adalah pertandingan yang penting, kata Jai. Back Venezia tersebut juga mengaku terkesima dengan kehadiran supporter timnas Indonesia yang memadati GBK. Jai menyebut dukungan lebih dari 57.000 supporter yang hadir mampu mendongkrak kepercayaan diri timnas Garuda. Dia berkata, luar biasa, saya sudah melihat videonya sebelumnya dan melihat banyak pertandingan. Tapi atmosfer dan para supporter sangat luar biasa, mereka membantu kami mendapatkan kemenangan, kata Jai Ijes.